Kristen mula-mula. Itu terjadi sekitar tahun 50 sampai 70 Masehi sesudah Yesus Kristus. Itu dilakukan oleh seorang kaisar yang begitu sangat kejam, yaitu Kaisar Nero. Yang dilakukan oleh kaisar ini, dia bukan hanya menangkap dan membunuh orang Kristen, tetapi pada tahun sekitar 50 sampai 70 Masehi, dia pernah membakar setengah dari kota Roma. Ketika dia membakar setengah kota Roma, dia memprovokasi, mempropaganda dengan menghasut orang-orang yang ada di Kekaisaran Romawi dengan berkata itu pelakunya adalah orang-orang Kristen. Sehingga ketika kaisar memprovokasi, terjadilah pembunuhan massal pada waktu itu. Dikatakan orang-orang Kristen ini mulai ditangkap, disiksa, dan kesaksian dalam sejarah gereja mencatat bahwa orang-orang Kristen pada waktu itu, mohon maaf, sangat kecil, diperlakukan ibarat babi buta. Jadi orang tahu babi buta itu tombak yang ada dicucuk dari dubur dan dikeluarkan lewat mulut. Dan inilah perlakuan yang sangat keji yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Jadi orang Kristen ditangkap, kemudian dicucuk dengan tombak, kemudian dibakar hidup-hidup dan dijadikan penerang sepanjang jalan kota Roma. Jika kita ada pada masa itu, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan merasakan kengerian yang begitu hebat dan sangat dahsyat. Tindakan ini dilakukan agar supaya tidak ada lagi pengikut Kristus yang disebut Kristen untuk menyembah Yesus Kristus. Dengan cara yang menakutkan ini untuk menggugurkan iman agar kiranya para rasul bahkan orang Kristen mula-mula datang menyembah kaisar. Kira-kira jika kita ada di zaman itu, maka kekhawatiran, ketakutan ini ingin menghancurkan iman yang ada. Tetapi apakah benar pada zaman itu kekristenan mati binasa, kekristenan hancur, ataukah para rasul dan juga para pengikut Kristus jadi penyembah kaisar dan tidak lagi menyembah Kristus? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Justru dari peristiwa ini dikatakan Rasul Petrus, rasul yang lain, bahkan juga ketika telah terbentuk gereja, telah ada kawan-kawan sekerja yang disebut sebagai penatua, mereka lebih gencar untuk memberitakan Injil. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Dikatakan Rasul Petrus dan para penatua yang lain disebut sebagai gembala. Mereka dapat saja memilih untuk tidak mengembalakan domba mereka karena taruhannya adalah nyawa. Tetapi yang dilakukan Rasul Petrus, bahkan juga para rasul lainnya dan para penatua waktu itu adalah tetap setia dalam panggilan iman mereka. Luar biasa tekanan, penderitaan, penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Kaisar Nero untuk membuat umat Kristen binasa. Tetapi luar biasa perjuangan dari Rasul Petrus dan para penatua yang lain, yaitu mereka tetap setia dalam panggilan pelayanan untuk mengembalakan domba-domba. Justru dikatakan, gembalakanlah kawan
dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dan catatan Alkitab ini menyadarkan kita bahwa ketika Rasul Petrus, bahkan para penatua yang lain yang disebut presbiterion, mereka tetap melakukan pelayanan pengembalaan dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih. Itu berarti pengorbanan pelayanan mereka tidak diukur dari waktu, tenaga, bahkan materi dalam melayani Tuhan dan jemaat Tuhan. Pemberian diri penuh bukan hanya memberikan waktu, tenaga, bahkan materi. Dikatakan mereka memberi kehidupan mereka untuk kepelayanan. Sehingga Alkitab mencatat para rasul dan juga presbiterion pada waktu itu mereka semua mati martir. Bapak Ibu Saudara, mati martir adalah pilihan kehidupan. Mau menyembah kaisar atau menyembah Kristus. Jika menyembah kaisar, selamat, tidak dibunuh. Jika menyembah Kristus, dibunuh. Dan itu terjadi. Contohnya Rasul Petrus sebagai seorang gembala dikatakan, dia dihukum oleh kekaisaran Romawi mati tersalib. Alkitab mencatat tidak ada Rasul Tuhan yang mati senang di tempat tidur akibat sakit, tetapi mereka semua mati martir untuk memperjuangkan iman. Rasul Petrus ketika akan disalib, dia berkata pada penguasa Romawi, saya tidak layak untuk disalib seperti Kristus. Silakan salibkan saya terbalik. Jadi Yesus Kristus ketika disalib kepala di atas, kaki di bawah, Rasul Petrus tidak layak untuk mati demikian. Dia berkata, salibkan terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Sungguh pengorbanan yang luar biasa dari para gembala. Sehingga ketika firman ini disampaikan di dalam keadaan kehidupan kita yang ada saat ini, zaman, waktu, keadaan yang berbeda. Jika zaman Rasul Petrus penuh dengan penderitaan, tekanan, bahkan nyawa menjadi taruhan pelayanan, berbeda dengan kita yang ada saat ini. Di mana proses pelayanan yang ada, tidak ada tekanan di dalam kehidupan, pengorbanan secara fisik ataupun jiwa, tidak ada. Sehingga bagaimana di dalam kehidupan sebagai seorang gembala untuk menggembalakan kawanan domba, dikatakan diharapkan kerelaan dan ketulusan di dalamnya, tanpa pamrih, tidak dengan paksaan, tidak memaksakan diri, tetapi dengan pengabdian diri. Pengabdian diri untuk melayani domba-domba yang Tuhan percayakan, tidak mengenal waktu, tempat, dan situasi keadaan yang ada. Mau kunjungan hampir siang, tetap pendeta Persis pergi. Mau pelayanan doa tengah malam jam 12 di rumah sakit, tetap pendeta penatua diaken menjalankan tugas kepelayanan. Mau dihargai ataupun tidak dihargai, kepelayanan tetap dijalankan. Jemaat mendukung program pelayanan di gereja, mendukung ataupun tidak, tetap pelayanan dijalankan. Mengapa? Karena kepelayanan adalah anugerah Allah yang termulia,
di dalam melayani domba-domba, yaitu jemaat Tuhan. Ayatnya yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu merintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Dalam panggilan kepelayanan, menyadarkan kita bahwa jemaat adalah domba. Itu berarti tugas dari gembala untuk melayani, mengarahkan dan menuntun kehidupan dari domba-domba. Yesus Kristus menggambarkan dalam Injil Lukas dan Yohanes gembala agung, gembala yang baik. Dikatakan ketika ada satu domba yang hilang, Yesus meninggalkan 99 ekor domba dan mencari satu domba yang tersesat. Itu berarti menjadi gambaran di dalam kehidupan kepelayanan yang ada. Hendaknya sebagai gembala kita merasa terbeban, kita merasa bergumul dengan kehidupan jemaat kita. Jika ada anggota jemaat kita yang tidak hadir di ibadah gereja, di ibadah kolom, di ibadah bipa, sehingga tugas sebagai pelayan khusus ketika duduk di depan, kita bukan hanya sekedar memakai stola, tetapi melihat anggota jemaat mana, keluarga mana yang tidak hadir dalam ibadah gereja ini. Ketika melihat itu terbeban untuk bagaimana menyatakan penggembalaan untuk menjumpai, mengunjungi dan melayani mereka dengan penuh kasih. Mengembalakan domba berbeda dengan mengembalakan sapi. Mengembalakan sapi memberikan rumput, kemudian mengambil hasil susu yang dihasilkan oleh sapi itu. Sehingga ketika mengembalakan sapi ada keuntungan bagi gembalanya. Tetapi mengembalakan domba, kita melayani dengan penuh ketulusan hati, melayani tanpa pamrih, bukan untuk mencari kehormatan pujian yang sia-sia, bukan untuk memperoleh keuntungan secara materi, tetapi menyadari bahwa panggilan kepelayanan bagi setiap domba anggota jemaat itu yang akan kita pertanggungjawabkan kepada gembala agung kita. Siapakah yang berhak menyatakan tugas pengembala ini? Apakah hanya para pendeta, penatua diaken dan ketua-ketua bipa? Tentu tidak. Penggembala ini mencakup universal. Di dalam kehidupan kepelayanan ada pendeta, penatua, diaken. Di dalam hidup rumah tangga keluarga ada bapak ibu yang memiliki tanggung jawab penggembalaan untuk anak-anak. Dalam persekutuan jemaat ada anggota-anggota sini jemaat yang siap dipanggil untuk melayani kehidupan dari jemaat yang dilayani. Sehingga jika menyadari kita semua memiliki tanggung jawab pengembalaan untuk mengembalakan domba-domba yang ada, maka ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan tidak akan pernah bertanya, berapa periode engkau melayani sebagai pelayan khusus? Tuhan tidak akan bertanya, dalam kepelayananmu berapa gereja yang engkau bangun? Berapa banyak anggota jemaat yang hadir? Tetapi Tuhan akan bertanya, apakah engkau melayani dan mengembalakan di
tiap domba-domba yang aku percayakan kepada. Hal inilah yang memanggil Rasul Petrus untuk melakukan tanggung jawab pelayanan. Dikatakan sebelum dia menyatakan kepelayanan ini, kita semua tahu karakter dari Petrus itu seperti apa. Dia orang yang temperamental, suka amarah, banyak melakukan kesalahan. Ketika mengikut Yesus pun demikian, begitu temperamental, sangat pemarah. Bahkan dikatakan ketika Yesus ditangkap, dengan tidak segan-segan Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga dari seorang pengawal. Bahkan dikatakan Petrus orang yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi lewat peristiwa Pentakosta, ketuangan Roh Kudus, ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan Rasul Petrus, dia seorang rasul yang tidak segan-segan memberi diri untuk kepelayanan. Amarah temperamental itu berubah menjadi pelayanan kasih. Sikap kasar, bahkan sikap yang tidak berkenan itu diubah menjadi sikap yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Dan hal inilah juga yang menyadarkan kita, baik sebagai pelayan khusus, bahkan anggota sidang jemaat yang terpanggil untuk melayani, dikatakan ada pengendalian diri dalam tanggung jawab kepelayanan. Mungkin tidak terjadi di jemaat Maranatha Karami, tetapi ada di jemaat yang lain. Jika seorang pelayan khusus yang suka memaksakan kehendaknya, seolah-olah perkataannya harus semua diikuti oleh anggota jemaat, sehingga tanpa sadar dia pun jatuh dalam dosa kesombongan yang menjadi penegasan di dalam ayatnya yang kelima. Di situ digambarkan bahwa jangan sampai para rasul ataupun penatua yang melayani jemaat ketika popularitas semakin dikenal, semakin disayang oleh orang banyak, dia jatuh dalam kesombongan rohani sehingga tidak ada lagi kerendahan hati di dalam melayani Tuhan dan jemaat. Ini menjadi kalimat penegasan untuk memperingatkan kita. Tidak ada pelayan Tuhan yang doanya, yang khotbahnya yang luar biasa, tetapi Tuhan yang disampaikan itu yang luar biasa. Amin. Mengapa hal ini menjadi penegasan? Karena ayat yang ke-8 dikatakan iblis ibaratkan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam dan membinasakan. Dia menyerang titik terlemah dari para pelayan Tuhan. Sehingga jika kita tidak berjaga-jaga, berhati-hati, seorang pelayan Tuhan, bahkan anggota jemaat yang dilayani pun dapat jatuh dalam dosa kesombongan ini. Mungkin bukan di Maranatha, tapi gereja yang lain. Kalau bukan kita, gereja ini tidak akan berdiri seperti ini. Jika bukan saya, pembangunan tidak akan maju dan berkembang. Seolah-olah memposisikan dirinya menggantikan Tuhan, ialah sumber berkat sehingga dia mampu untuk menopang kepelayanan itu. Dan dikatakan ayatnya yang ke-7 mencatat bahwa iblis juga menyerang kekhawatiran di dalam kehidupan kepelayanan, bahkan jemaat yang dilayani. Kekhawatiran itu mulai timbul menjadi tekanan dalam hidup sebagai seorang pelayan Tuhan. So melayani ada kalanya tidak dihargai, so melayani ada kalanya dipandang sebelah mata, sehingga mulai khawatir dengan tanggung jawab kepelayanan ini. Ketika kekhawatiran ini semakin besar, maka semangat untuk melayani pun semakin kecil, dan tidak ada lagi
pemberian diri penuh untuk menyatakan kepelayanan dengan ungkapan kalimat percuma berusaha melayani tetap jemaat mendengar, terserah dia orang menjadi apa. Iblis menyerang rasa khawatir dalam diri seorang pelayan. Begitu juga dalam kehidupan persekutuan jemaat. Ketika sedang bergumul, tidak mendapatkan pelayanan, merasa khawatir, merasa takut bahwa mungkin saya tidak dihargai, mungkin saya tidak dipandang oleh para pelayan Tuhan, sehingga mulai larut dalam kekhawatiran, menimbulkan penderitaan dan menjauhkan diri dari persekutuan. Iblis juga menyerang keluarga dari para pelayan khusus untuk tidak mau menopang kepelayanan, baik kepelayanan dari pendeta, penatua, diaken, apakah suami ataupun istri dari pelayan khusus. Menyerang kehidupan keluarga anak-anak yang tidak menopang orang tua sebagai pelayan khusus. Sehingga seorang pendeta Bikman Sirait pernah berkata, keberhasilan dalam kepelayanan bukan diukur dari khotbah yang mengubahkan kehidupan jemaat, bukan diukur dari pelayanan yang besar, tetapi dilihat dari pelayanan pengembala di dalam kehidupan keluarga. Karena di dalam kehidupan pelayanan dalam persekutuan jemaat engkau dihormati, dihargai, tetapi jika di dalam keluarga tidak, maka sia-sialah tanggung jawab kepelayanan. Dan ini menjadi pergumulan dalam kehidupan dari para pelayan Tuhan, karena tidak dapat dipungkiri. Ada kalanya juga kita bergumul dengan pelayanan dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan jika di dalam kehidupan kepelayanan yang kita kerjakan, lakukan, melayani jemaat merasa tersentuh dalam pelayanan, tetapi melayani keluarga tidak menopang, kata firman, lawanlah ia dengan iman yang teguh. Itu berarti jangan biarkan keluarga yang tidak menopang pelayanan kita menjadi batu sandungan dalam hidup kepelayanan, tetapi lawanlah dengan iman, yaitu kita tetap yakin, percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan bekerja untuk mengubahkan keluarga kita, sehingga pelayanan kita pun akan dapat ditopang dan kita pun mampu untuk terus melayani dengan penuh keyakinan iman. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap tanggung jawab kepelayanan yang dinyatakan oleh para gembala itu berarti menekankan tentang bagaimana kehidupan dari seorang gembala yang menjadi teladan dalam kehidupan domba yang dia pimpin. Dikatakan seorang gembala yang baik adalah gembala yang tidak memaksakan kehendak dirinya sendiri, tetapi memahami, mengerti apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan jemaatnya, sehingga ketika dia memahami keadaan jemaatnya, dia mampu untuk menyatakan pelayanan yang terbaik. Puji Tuhan, dalam perjalanan kehidupan jemaat Benih Maranatha Karami menyadari bahwa tanggung jawab kepelayanan ini tidak ringan, begitu sangat berat, ada banyak pergumulan, tantangan, tetapi
di dalam keyakinan iman. Roh Kudus Tuhan yang telah memampukan pelayan khusus yang merangkul setiap kehidupan anggota jemaat yang disebut sebagai domba. Sehingga ketika merangkul kehidupan persekutuan jemaat, maka di situ akan ada kedekatan yang harmonis antara gembala yang jadi teladan dan domba yang dipimpin, sehingga kerukunan kedamaian itu pun tercipta di dalam kehidupan kita semua. Ingat Bapak Ibu Saudara, dalam tanggung jawab kepelayanan yang kita nyatakan, dikatakan di dalam kebenaran firman, ayatnya yang keempat, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sehingga ternyata setiap pengorbanan untuk pelayanan, setiap pemberian diri untuk pelayanan, bahkan juga kesiapan hati dengan penuh ketulusan untuk terus melayani, ada reward, penghargaan, yaitu Tuhan menganugerahkan mahkota kemuliaan. Sehingga jika kita bertanya kepada para rasul, mengapa mereka rela mati untuk pelayanan? Karena ada mahkota kemuliaan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup. Sehingga kita sebagai gembala, bahkan domba yang hidup dalam tanggung jawab kepelayanan ini pun akan memperoleh mahkota kemuliaan yang kekal. Tuhan Yesus berkati firman-Nya, berkati kita semua. Terpuji nama Tuhan. Amin.